Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sanjaya SPD, guru yang bertugas di SD Negeri 5 Sanur. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata yang telah saya buat, yaitu mengenai menyebar pemahaman Merdeka Mengajar. Terdapat 5 modul dalam topik Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Adapun poin-poinnya, A. Mampu mengerti kekuatan dan kelemahan diri. B. Mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. C. Menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, yang dikutip pada Ki Hajar Dewantara. D. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. E. Pendidikan berperan penting pada perkembangan zaman. F. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. G. Guru harus adaptif dengan terhadap perubahan. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah proses membimbing para peserta didik di dalam kehidupan, yaitu membimbing mengembangkan yang harus dijalankan oleh para peserta didik. Pendidikan adalah tempat berlangsung proses pembelajaran antara seorang pendidik dengan peserta didik. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Adapun poin-poinnya, A. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan yang bergerak dengan cepat. B. Setiap peserta didik terlahir sesuai dengan kodrat alamnya. C. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan dan terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebagai seorang pendidik harus mampu meningkatkan atau melatih kecerdasan budi pekerti agar peserta didik memiliki watak baiknya, sehingga peserta didik dapat mengendalikan dan memperbaiki watak atau sifat yang kurang baik. Teori konvergensi ke sistem merdeka. Dalam penerapannya di bidang pendidikan oleh Ki Hajar, teori konvergensi diturunkan menjadi sistem pendidikan yang memerdekakan siswa atau disebut sistem merdeka. Ki Hajar menunjukkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan membantu siswa menjadi manusia yang merdeka dan mandiri, serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Menjadi manusia merdeka berarti tidak hidup terkungkung dalam suatu perintah yang sifatnya memaksa. B. Mampu mengembangkan dan mengeksplorasi segenap kemampuan secara mandiri. C. Cakap mengatur hidupnya dalam tertib. Sederhananya, pendidikan menjadi orang yang mudah diatur tetapi bukan untuk disetir. Yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di masa depan, anak didik atau peserta didik kita akan berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana dia berada. Bersama-sama mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Jika harapan ini terwujud, maka fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, maka kita sebagai pendidik harus memahami beberapa hal, yaitu poin pertama, setiap siswa memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan
Yang ketiga, mendidik adalah menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi siswa atau peserta didik. Yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti siswa. Yang terakhir, pendidikan membantu mengantarkan siswa untuk mereka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.